apa yang kita konsumsi untuk mempersiapkan program hamil kita gitu. Jadi sekarang saatnya tiba waktunya pembuahan. Tips terakhir ini sebenarnya bukan yang terakhir banget, tapi yang utama sebenarnya adalah masih banyak hadiah kita, masih ada handphone, sepatu-sepatu, manari, dan baju-baju. Gampang banget, subscribe channel Ixora, Ixora, Adina Amira, dan follow Instagram kita @Ixora_, dan Adina Amira. Komen positif di video YouTube kita. Tulis akun Instagram kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah video yang sudah udah banyak di request kalian, tapi kita belum pernah bikin video yang mengkhususkan membahas perihal ini gitu. Jadi kita itu sebenarnya di video-video vlog-vlog kita selalu menyelipkan kayak tips-tips atau apa yang sudah kita lakukan selama ini untuk program hamil kita, apa kamu gitu ya? Program hamil kita ya. Program hamil kita gitu. Jadi karena di DM pun masih banyak yang nanya-nanyain, jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin satu video khusus. Jadi kalau kalian mau cari itu gampang gitu, nggak usah nonton di vlog ini. Kita aja udah lupa ya di vlog apa aja. Sebenarnya di vlog yang di YouTube aku juga aku udah pernah bahas, di YouTube aku juga kita udah pernah bahas, cuma kita belum pernah bikin yang jadi satu video ini gitu. Banyak kan tuh lagi video apa, terus ya nyelipin bahas itu gitu. Jadi buat semuanya, teman-teman semuanya bisa berkunjung ke channel ini, dan kalau nanti emang isinya ini menurut kalian bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian yang emang membutuhkan informasi ini. Terus ini juga program hamil yang kita lakukan dan alhamdulillah works ke kita. Bukan berarti ini adalah cara yang pasti berhasil misalnya. Yang pasti berhasil, yang pasti semua orang bisa seperti ini gitu, karena balik lagi kita ikhtiar, yang menentukan tetap Allah gitu. So langsung aja kita akan share nih program hamil yang sudah kita lakukan, dan alhamdulillah langsung diberi ya, alhamdulillah banget. Jadi kita itu buat kalian yang penonton baru, kita itu menikah tanggal 21 Desember tahun 2019 kemarin gitu. Terus kita pertama kali tahu, beda sih, karena kan dia kasih surprise ke gue. Buat kalian yang belum nonton video surprise-nya bisa cari aja surprise Merah Hamil. Dia lebih tahu duluan. Itu tanggal berapa pertama kali kamu tahu kamu lagi hamil? Kalau nggak salah 18 Januari. 18 Januari. Oke, jadi 21 Desember. Ih, nanti salah. Nih, jadi Merah itu punya pregnancy planner. Ini mungkin kalau mau bahas ini di lain video ya. Ini beda lagi ya. Kenapa orang yang hamil butuh ini? Coba kasih singkat. Kenapa orang hamil butuh pakai buku pregnancy planner ini? Ini lebih ke kayak jadi buat kenang-kenangan kalian sih, selama bisa nge-track juga. Kan biasanya kita pakai aplikasi juga bisa, dan di buku juga bisa. Kalau di buku tuh jadi bisa lebih menumpahkan rasa yang kita rasa gitu loh. Pas di aplikasi kan cuma masukin angka gitu doang. Terus ini bisa sambil cita-cita. Jadi kalau bisa udah kelar nih kehamilannya, bisa dibaca-baca lagi kayak trimester pertama aku gini. Nah, nanti itu isinya seperti apa dan lain-lain kita bahas di video lainnya. Ini sekarang kita balik lagi ke topik tips promil. Nah, jadi kita 21 Desember menikah, akad dan resepsi 21 Desember. Lalu tanggal 16 Januari Merah pertama kali tahu bahwa Merah itu hamil gitu. Jadi gak ada sebulan berarti ya. Kan sebulan kan 21 Januari baru sebulan kita. Jadi gak ada sebulan, kita langsung dia tahu kalau dia sedang hamil gitu. Jadi nah apa sih yang kita lakukan waktu itu gitu. Nah, pertama kali banget itu yang jelas kita yang kita lakukan dan menurut kita kalian perlu wajib lakukan adalah premarital saja. Premarital tuh wajib banget. Kenapa? Karena itu untuk mengecek keseluruhan kondisi kesehatan pria dan wanita gitu. Kalau kita dulu calon pengantin pria dan calon pengantin wanitanya harus benar-benar tahu gitu, kayak golongan darahnya seperti apa, apakah cocok golongan darah pria sama wanitanya untuk nanti punya anak, terus apakah ada kelainan darah, misalnya ada kelainan penyakit yang berhubungan dengan darah, terus apakah ada penyakit keturunan yang kemungkinan bisa nurun ke anak nanti, terus apakah kita ada yang terkena hepatitis B atau HIV dan lain-lain, penyakit-penyakit yang yang perlu diobati terlebih
dahulu. Betul, jadinya kalau misalnya ketahuan oh ternyata misalnya ada yang kena HIV atau apa itu, jadi tahu oh programnya itu harus seperti ini, caranya itu harus seperti ini, seperti itu gitu. Jadi itu wajib banget dilakukan menurut kita ya. Kalau kata dokter yang kemarin, kita tuh sebelum melakukan apapun kita harus tahu dulu model kita tuh apa aja. Jadi Ya, dari diri kita sendiri keadaan dulu. tubuh kita tuh gimana, dan nanti kita baru bisa tahu apa aja sih yang harus ditambahin, Betul. yang dibutuhkan gitu. Ya, jadi tes yang dilakukan itu adalah tes golongan darah, tes kelainan darah, tes penyakit menular, tadi HIV, AIDS dan lain, dan tes genetik, kelainan genetik gitu. Jadinya itu untuk menanggulangi gitu. Pokoknya kita itu tahu, tadi Mira bilang kita tahu kondisi kita seperti apa, baru kita melakukan sesuatu gitu. Terus kalau kita tahu dan ternyata ada yang kurang atau salah atau gimana, entah diperbaiki dulu, entah disembuhkan dulu, atau misalnya tidak bisa disembuhkan, berarti kalau orang-orang biasa lewat jalur ini, kita bisa lewat jalur miring dulu gimana gitu. Jadi seperti itulah, itu wajib banget. Jadi kalian harus premarital check up itu pertama, supaya juga anaknya nanti insya Allah sehat dan lain-lain gitu. Betul. Nah, setelah premarital check up, alhamdulillah kita hasilnya nggak ada yang gimana-gimana. Betul, sehat semua. Sehat semua. Cuman kamu kayaknya ada satu kurang Vaksin. Vaksin apa sih? Aku kurang vaksin apa gitu, aku lupa. Ya, jadi ke-detect gitu. Kita udah punya kita udah punya Imun. imun apa aja. Cuman vaksin yang aku kurang itu Nggak vaksin impact, gimana nggak karena berdampak sama apa-apa. iya, karena dokter pun nggak nyuruh aku melakukan tindakan apa-apa. Tapi Oh. kayaknya aku nggak, Tapi bukan nggak yang kerja. iya. Jadi misalnya, that's why sampai sekarang pun belum gitu. Paling nanti aku akan tetap, tapi Nanti sama Ade ya. ya Vaksin bareng. imunisasi bareng. Bayi gede. Terus Gitu. Nah, terus setelahnya akhirnya kita dianjurkan, terutama aku, buat hidup pola hidup sehat, nambahin nutrisi lagi karena ya dari dulu berat badanku memang selalu kurang. Terus abis itu kita juga dianjurin buat minum susu dan konsumsi asam folat ya, supaya tubuh kita udah siap dulu nih. Jadi premarital tuh kita sebulan apa 2 bulan sebelum mau nikah. 3 malah 2-3 bulan sebelum nikah kita sayang. Masih lama ya? 2-3 bulan sebelum nikah tuh kita udah Karena kenapa selama itu? Karena waktu itu kita cari tahu itu kalau ternyata ada sesuatu yang terdeteksi, kita tuh masih punya waktu sampai kita akhirnya menikah gitu. Karena kadang gini guys, ini kita berbicara ini aja ya. Gimana ya, berbicara bukan pemikiran-pemikiran idealis seperti apa, tapi secara umumnya aja. Kalau misalnya kita find out kalau pasangan kita punya penyakit genetik atau penyakit menular atau apa, itu kan kita punya hak untuk apakah melanjutkan pernikahan ataukah tetap menerima dia apa adanya. Karena ya ini nggak terjadi di kita, dan kita alhamdulillah nggak punya pemikiran seperti itu. Tapi kan di luar sana pasti ada dong pemikiran seperti itu, kayak gue harus make sure pasangan nikah gue itu seperti apa kesehatannya, terus gue bisa menerima nggak gitu. Kalau dia itu ternyata dia HIV, penyebab dia HIV misalnya free sex misalnya gitu, nah atau narkoba, jarum suntik dan lain-lain, dia bisa menerima nggak gitu loh sayang. Nah itu ada spare waktu untuk misalnya berobat atau misalnya tidak melanjutkan hubungan atau apa gitu. Jadi jangan terlalu mepet sama pernikahan gitu. Itu waktu itu aku pelajari seperti itu sih premarital tuh. Jadinya terus satu lagi buat teman-teman yang bertanya-tanya berapa biayanya, itu variatif sebenarnya, tergantung rumah sakitnya. Waktu itu kita kebetulan kita berdua sekitar 5 jutaan ya sayang. 5 jutaan itu udah berdua. Itu udah paket semuanya, dicek semuanya gitu. Tapi kalau di rumah sakit langganan kalian pasti beda-beda sih. ada yang mungkin lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Nah, terus udah ya. Udah lanjut. Sekarang apa yang kita konsumsi untuk mempersiapkan program hamil kita gitu. Jadi kita sudah mengkonsumsi ini semua itu juga 2-3 bulan sebelum nikah ya sayang, ya kan? Jadi tapi apa sih? Tapi aku nggak rutin. Iya, tapi sudah memulai. Iya. Sudah ingin memulai dan sudah menyicil-nyicil dikit gitu. Itu kita 3 bulan sebelum nikah itu udah mulai konsumsi asam folat yang ada di Blackmores, lalu ya, lalu ada minum susu. Dulu kita nyebutnya susu hamil lagi. Apa sih itu? Itu sebenarnya susu prenagen. Jadi prenagen tuh ada tingkatannya, ada 0, 1, 2, 3,
nyampe 3 nggak ya, nggak tahu. Pokoknya 0 itu tuh masa-masa kalian pas mau menikah, sebelum pernikahan kayak gitu tuh di step nomor 0. Tapi kan tetap namanya susu hamil kan kayak gini tuh. Ya pokoknya yang 0, yang gambarnya Iya. tuh cewek cowok mau nikah gitu. Iya. Nah terus banyak juga DM yang masuk ke aku, Kak, tapi nggak apa-apa aku minum itu, tapi nikahku masih lama atau apa gitu lah. Jadi nggak apa-apa aja, karena itu ya itu cuma susu aja. Asal lamanya jangan 5 tahun juga sih. Nikahnya masih 5 tahun dia minumnya udah dari sekarang. Jodohnya belum ada. Nikahnya masih nggak tahu tapi minum dulu aja lah gitu. Maksudnya lama, maksud kita itu ya udah tahu kapan nikahnya gitu. Iya. Ya nggak apa. Ya itu pokoknya si susu ini tuh emang untuk mencukupi kebutuhan nutrisi aja. Jadi Iya. untuk mempersiapkan tubuh kita pada saat Mau pada saat pembuahan. iya gitu. Dan itu tuh nggak cuman berapa hari sebelum melakukan pembuahan, memang berapa bulan ya sayang, supaya lebih optimal lagi gitu. Nah dulu kita sempat kayak, ya kalian pasti tahu, pasti ada netizen nyinyir gitu, banyak yang nyinyir juga ya sayang ya. Hah, Iya. masa udah minum susu prenagen padahal belum nikah gitu ya. Kita kayak ya sudah lah, kita udah coba menjelaskan, Iya. tapi dia tetap ngomen-ngomen kayak gitu, ya udah gitu. Karena kita pun kenapa kita bisa minum itu karena kita dapat Anjuran rekomendasi dari dokter, bukan mitos gitu loh, ngerti nggak Iya. sih? Bukan mitos dari teman, saudara apa, tapi dokter yang nyuruh dari sekarang kalian belum nikah, konsumsilah itu. Ya jadi gitu. untuk mempersiapkan tubuh kita. Nah terus ada juga yang tanya sama aku, Kak minumnya harus berapa kali sehari, terus habis itu kalau udah minum susu minum si Blackmores juga dan lain-lain. Nah karena aku tahu itu sebenarnya kandungannya sama aja asam folat juga, karena memang asam folat ini yang memang asam folat ini yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi dulu tuh aku minumnya tuh kayak sehari ini aku minum susu Blackmores, hari ini gimana sih sayang? Hari ini aku minum susu Prenagen, besok aku minum Blackmores, terus besoknya lagi kayak aku selang-seling gitu loh. Iya. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen aja gitu, gak ada ilmunya. Kece aja kalau kayak gitu. Dah. Terus buat teman-teman yang mau mengkonsumsi asam folat tapi tidak mau dari itu vitamin ya, Blackmores itu masuknya vitamin ya, bukan dari vitamin Blackmores gitu, kalian bisa mendapatkan asam folat itu dari bayam, brokoli, kacang hijau, sereal dan lain-lain yang bisa kalian cari di Google. Tapi yang tadi 4 itu gue sebut itu fix dia ada asam folatnya juga gitu. Jadi kalian bisa dapatkan tuh asupannya dari situ juga. Atau akan lebih bagus lagi kalian konsumsi Blackmores juga, kalian konsumsi bayam juga, kalian konsumsi brokoli juga dan lain-lain, itu lebih bagus lagi dan lebih optimal lagi kayak gitu. Pokoknya ya itu pola hidup sehat, makanan Betul. juga diatur. Iya. Terus banyak juga yang nanya, Kak beli susunya di mana, Kak beli ini di mana, kayak haduh. Di warung Ucok tuh depan. Nih beli susunya coba kalian ke supermarket terdekat, terus beli Blackmores-nya juga coba ke klinik-klinik terdekat, atau kalau misalnya kalian ini lagi di rumah aja, kalian bisa cek kalian bisa beli di marketplace. Iya, di marketplace. Kayak gitu-gitu, jadi nggak usah kebingungan Kak beli di mana ya, jangan kayak coba cari dulu sendiri. Iya, biasakan kalian itu mencoba mencari tahu dulu, kalau nggak ketemu baru tanya. Iya. Tuh, Karena ini tuh udah gampang banget sebenarnya Iya. kalian cari apapun. tuh hidup di era yang sangat udah memudahkan kita lah gitu. Terus konsumsi asam folat itu juga tidak hanya untuk perempuan, laki-lakinya pun juga harus. Jadinya dua-duanya itu harus seperti itu. Jangan cuman kamu konsumsi si cowoknya nggak ngapa-ngapain itu. Cuma Iya. dia waktu itu suka jajalin gue juga. Nih Betul. minum mas, minum. Oke. Ya tahu itu dia aku masukin apa, kayak aku minumin. Terus juga pola hidup sehat nggak cuma makan yang sayuran dan lain-lain, tapi Iya. juga kurangin alkohol, Betul. merokoknya Iya. dikurangin. Betul. Itu Terus tidur malamnya. valid karena itu dari dokter. Kalian jangan karena Kak Wayan nggak merokok aja jadi kamu bisa komentar seperti itu misalnya gitu. Itu valid dari dokter. Jadi emang kalau misalnya kalian pengen lagi program hamil itu merokok dikurangin. Kan sekarang kan yang merokok nggak cuma laki-laki kan, perempuan Iya. pun ada yang merokok dikurangin, alkohol dikurangin, olahraga yang teratur, berat Tidur badan cukup. ya, tidur yang cukup dan berat badan dijaga.
ini bukan body shaming, bukan ngatain orang, bukan masalah gendut kurus, enggak. Tapi emang dokter bilang berat badan itu harus dijaga, berat badan yang ideal. Karena waktu itu Merah pun disuruh naikkan berat badan biasanya. Terus yang mungkin terlalu lebih dari ideal dia disuruh turunkan, karena itu termasuk yang memengaruhi juga. Gitu. Berarti dari dulu tuh masalahku tuh memang berat badan tau sayang. Iya. Dari aku kecil sampai aku ke dokter gizi, minum obat cacing. Kamu cacingan ya, Sayang? Iya sayang. Pantes aku suka cacing. Enak aja. Kebeli. Aduh. Terus setelah itu dari model yang sudah kalian, jadi gini, setelah kalian cek ke diri kalian seperti itu model awalnya, lalu kalian masukkan nutrisi-nutrisi yang bagus ke dalam tubuh, lalu kalian menjaga tubuh kalian supaya sehat, kurangin rokok, alkohol, olahraga dan lain-lain. Sekarang saatnya tiba waktunya pembuahan. Iya kan? Karena kan tadi udah persiapannya udah tuh, persiapannya udah bagus. Sekarang maju ke step pembuahan yang sedang terjadi. Nah, saat pembuahan kalian itu harus melakukan hubungan intim di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kalau kata dokter adalah 14 hari setelah hari pertama haid. Jadi hari pertama haid misalnya sekarang nih, 14 hari ke depan setelah hari pertama haid itu tuh waktu suburnya perempuan. Iya, jadi Misalnya haidnya 2 minggu. 2 minggu setelah kita mens kalau nggak salah, Udah selesai. si telur itu tuh kan bakal keluar. Nah, kalau misalnya nggak ada yang buahin, dia bakal lurung jadi mens darah lagi. Iya. Kalau misalnya ada yang buahin, ya udah dia bakal terbuahi. Ya, jadi si apa sih bahasanya? Si telur itu tuh ada bahasanya. Ovarium. Ovarium ya namanya. Oh ya. Jadi si ovarium yang akan dibuahi sperma itu dia muncul itu yang subur itu setelah mens gitu ya, 14 Iya. hari itu. Jadi karena kan rata-rata kan beda, ada cewek yang mensnya seminggu ada, ya kan? Iya. Ada yang 2 minggu, ada yang Nggak ada mens 2 minggu lama banget saya. Aku tahu yang 2 minggu. Paling 3 sampai 8 hari lah. Itu ada yang 8 minggu. Kipas. Ya pokoknya 14 hari setelah hari pertama mens itu masa subur. Jadi kalian pas itu sering-sering lakukan hubungan intim, tapi jangan terlalu sering kayak sehari berkali-kali gitu, jangan juga. Kalau ini kata dokter Boyke, kalian bisa cek, beredar juga di internet. Itu kalau kata dokter Boyke yang bagus itu diselingin sehari. Jadi 2 hari sekali. Iya, kalau pas lagi program dan ceweknya lagi subur. Hari ini berhubungan intim, besok jangan dulu, lusa berhubungan intim lagi, karena katanya pas besok itu spermanya tuh belum benar-benar oke gitu loh sayang. Katanya belum benar-benar, Matang. iya belum benar-benar apa ya, siap tempur gitu. Kan dia kan harus tempur, harus lari sampai ke, Berenang. iya harus benar-benar wah gitu. Jadinya seperti itu. Berhubungan waktu di waktu yang berhubungan intim di waktu yang tepat. Waktu itu kita berarti waktunya sangat tepat. Berarti dulu kamu udah tahu ini. Udah. Oh, Udah tahu dong kan, kita ngulik-ngulik. Terus pas kita di fase pembuahan itu, berhubungan intim, itu kalian juga harus mengatur atau menjaga stres kalian, tingkat stres harus kalian. happy ya. Harus happy, harus bahagia. That's why keluar, menurutku pribadi nih, that's why keluar sebuah Honeymoon. sebuah wacana honeymoon di dunia ini, karena menurut gue kayak gitu. Jadi pas honeymoon kan orang happy, liburan, gak mikirin kerjaan, gak mikirin masalah hidup, bener happy, refreshing. Jadi mereka that's why pas honeymoon bisa dapat jadi gitu. Kita Belum pas honeymoon. mungkin kita happy-nya Sebelum waktu honeymoon. acara-acara kali ya. Iya. Ketemu banyak orang, Iya. saudara-saudara Terus gitu. ketemu temen-temen. Iya, jadinya happy. Ya, dan kita akhirnya sah menikah gitu, kayak happy. Dan mungkin ada juga di luar sana orang-orang yang nikah, prosesi pernikahan panjang itu bikin dia stres juga ada, capek Iya. gitu, saya capek, stres, jadinya dia waktu pembuahan gitu belum bisa jadi atau nggak bisa maksimal gitu juga ada. Tapi mungkin kasusnya di kita berdua sama-sama nggak stres, sama-sama happy, sama-sama seneng, sama-sama nggak capek yang sampai capek banget aku. Ya capek sih Capek, sebenarnya. tapi itu nggak yang dijadikan jadi sesuatu yang bikin kita stres Stressful gitu ya. gitu. Jadinya kita 21 Desember menikah, 16 Januari itu udah hamil, padahal honeymoon kita baru awal Februari. Iya. Tanggal 3 ya kita berangkat. Karena 3 Februari kita baru honeymoon. karena waktu saat kita menikah aku baru kelar mens.
Betul. Jadi yang tadi itu 14 hari itu. Iya. Jadi pas banget momentumnya pas. Jadi kita sudah mengecek kondisi kesehatan kita menutrisi diri kita, terus pas terjadi pembuahan setelah menikah itu pas banget, pas lagi masa suburnya Meira gitu, dan pas banget juga kita juga nggak stres gitu. Jadi ya Dan kita juga pas banget juga sudah mempersiapkan tubuh kita. iya gitu. Jadinya seperti itu. Terus tanggal 16. Anyway, kenapa sih Kak kok nggak jauh 1 Desember nikah? Kenapa Januari nggak langsung honeymoon? Buat kalian penonton baru kita itu acaranya banyak. Kita Januari itu baru kelar. Kita nikah tuh 2 tahun. Tahun 2019 sampai tahun 2020 kita baru kelar. Jadi kita akad nikah Desember, resepsi pertama Desember, habis itu unduh mantu pertama tuh masih Desember 2019, unduh mantu kedua Januari 2020, habis itu baru kelar ya? Pengajian ya. Oh, masih ada pengajian lagi. Masih ada pengajian lagi itu Januari 2020. Setelah unduh mantu itu baru kelar. Habis itu baru kita agak istirahat dikit, baru kita berangkat honeymoon. Ya, Gitu. hebat ya. Nah pas istirahat dikit itu malah tiba-tiba Mas Wayan positif. Pas kita nunggu Iya. waktu. Nah, kenapa aku ngecekin karena honeymoon kita kan mau umroh. Iya umroh. Nah, dan kita tuh Turki. harus suntik kan. Apa namanya? meningitis. Suntik meningitis. Jadi Nah, harus dicek karena kalau orang lagi hamil itu ada Nggak boleh. Ada treatment tersendiri lah. Nah, tapi aku sempat kayak cek terus masih negatif, akhirnya ya udah suntik. Terus beberapa hari setelahnya aku positif gitu. Positif ya. Sampai Jadi- akhirnya kita ke dokter bedah dalam ya. Iya. Kayak gitu-gitu buat tanya kita nggak Apa apa-apa nggak sih? karena lagu udah hamil tapi suntik meningitis gitu. Sebenarnya itu udah kita sharing-sharing ini sayang di vlog-vlog kita sebelumnya, kalian bisa tontonin deh. Apa kita bikinin playlist khusus kali ya yang semua pembahasan tentang kehamilan Ade ini? Iya bener. Ada kita bikinin playlist khusus itu isinya vlog-vlog yang berhubungan dengan proses dari awal dia kasih surprise sampai sekarang gitu. Jadi teman-teman tuh lebih gampang carinya gitu. Ntar kita coba bikinin deh playlist khusus. Nah playlistnya Bener. Meira Pregnancy Journey. Nanti kalau udah hamil udah kita kasih nama, kita ganti jadi nama Ade playlistnya. Oh, udah hamil udah lahir. Oh, udah lahir. Siapa Journey? Isyara Junior Journey. Ya lah gitu. Tips terakhir ini sebenarnya bukan yang terakhir banget, tapi Iya. yang utama sebenarnya adalah berserah diri, minta sama Allah, berikhtiar terus. Jangan lupa kalau misal mau berhubungan ada doanya juga kalau misalkan kalian Islam. Terus Yang non muslim juga ada doanya pasti menurutku sih. oh ya, Ya. ya mungkin Ya, pokoknya bisa dipelajari. ya sebelum berhubungan berdoalah sesuai kepercayaan kalian gitu. Oh, bismillah aja. Pokoknya yang paling penting berserah diri sama Allah. Kita semua berikhtiar, tapi Allah yang Menentukan. diberi. Kita udah siap apa enggak? Ya. Dan kita pun sebenarnya ini juga masih proses sampai nanti bisa melahirkan. Jadinya kita tetap balik-balik lagi kita minta doanya teman-teman semuanya. Semoga adik sehat selalu, sempurna secara fisik, mental semuanya. Ibundanya juga tetap sehat sampai melahirkan. Semuanya sehat walafiat. Ini ayahnya juga sehat karena kalau ayahnya nggak sehat ntar gimana? Iya. Pokoknya Harus. semuanya sehat. Terus kita pun akan mendoakan ke kalian yang sedang lagi ada program hamil, karena kalian nonton ini mungkin kalian juga banyak yang sedang program hamil. Semoga segera dikasih kepercayaan sama Allah. Amin. Pokoknya happy terus, jangan terlalu kecapean dan gitu. Iya. Jadi gitu aja. Itu at least itu yang kita lakukan ya sayang. Mungkin kalau orang-orang lain ada yang melakukan lebih dari itu, kayak tambah ini, tambah itu, tambah ini, tambah Karena itu. kondisi tubuhnya juga berbeda. Betul. Atau ada orang yang melakukan lebih sedikit dari yang kita lakukan. Ya, atau Gitu. malah nggak melakukan sama sekali udah langsung Tiba-tiba coeng gitu. itu juga ada. Positif ada negatifnya. Kalian ambil aja yang positif dari kita, kalian mix and match dari tips dan trik dari teman-teman yang lain yang menurut kalian cocok untuk diri dan kondisi kalian masing-masing gitu. Jangan ditelan mentah-mentah semuanya gitu. Terus kita juga mau baca-bacain pendapat dari kalian. Kalau kalian ada insight, ada
tips yang bagus juga, tulis aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa bacain gitu. Betul. Oke, dari semua yang udah kita jelasin tadi, mungkin ada beberapa hal, terutama yang di bagian terlalu vulgar menurut kita, nggak bisa kita ceritain ke kalian. Nah, kalian mungkin bisa cari channel-channel lain yang membahas itu semua. Iya. Gitu, karena pokoknya semua itu harus seimbang, badan kita, terus susah lagi ngomongnya, itunya juga gitu. Ya itunya juga. Jadi gini, itu dari tadi merah itu maksudnya tadi kan fase persiapan tubuh, habis itu pembuahan gitu kan. Nah, pas pembuahan ini, jadi pas fase berhubungan intim ini itu sebenarnya tuh ada tips and trick lagi yang lebih detail gitu, kayak ya adalah pokoknya tips and trick berhubungan intim supaya bisa lebih maksimal untuk program hamil kita. Nah, karena kita kurang nyaman untuk membahas hal itu, sebenarnya kita tahu juga ada tips and trick juga sayangnya, cuman kita kurang nyaman jadi kita nggak bahas di sini. Kalian bisa cari tahu di channel-channel lain yang mungkin bisa lebih mereka nyaman untuk membahas hal-hal seperti ini atau lebih detail. di buku atau di akun Instagram, pokoknya perbanyak pengetahuan aja tentang itu, karena itu juga penting gitu. Mempengaruhi juga gitu. Iya, pokoknya yang mempersiapkan tuh nggak cuma si cewek doang, tapi yang cowoknya juga harus tahu. Jadi kalian berdua misal udah suami istri atau yang mau menikah, kalian berdua harus sama-sama tahu, sama-sama satu pengetahuan gitu sih menurut aku. Oke. So yaudah, gitu aja sharing kita tips program hamil ala Iksora Mihira. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terus kalau misalnya kalian nanti ada yang akhirnya dikasih rezeki, dikasih kepercayaan sama Allah, kalian bisa ceritain ke kita tadi kolom komentar atau di DM Instagram kita. Ada saya. Iya, kita suka baca-baca dan kita pasti akan happy banget ngebacanya. Jadi feel free untuk ini ke kita. Lalu buat teman-teman yang mau dapat update-update terus dari keluarga kecil kita ini, kalian bisa subscribe channel Iksora. Kalian bisa follow juga Instagram kita berdua di sini. Kita suka update hal-hal di situ juga, dan doakan semoga semuanya lancar. Amin. Oke, share juga video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh info ini. Iya, terus bener banget. Aku di Instagram tuh suka share-share tentang ini, dan ada nggak cuma satu doang, tapi beberapa teman-teman yang DM aku, mereka berhasil hamil karena mengikuti apa yang aku konsumsi gitu. Dan mungkin dia juga udah diseimbangkan juga dengan itu tadi. Iya. Dan balik lagi, bukan berarti cara kita ini Paling walaupun benar. udah terbukti beberapa teman berhasil, ini paling benar, pasti benar pakai cara enggak. Semua ada Ini masing-masing. situasinya masing-masing Nah, gitu. pokoknya kita ngikutin yang direkomend dokter aja. Ya betul. Semua yang kita lakukan itu dokter yang rekomendasiin, bukan asal ceplos mitos bla 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 gitu. Oke, ya dah. Assalamualaikum, sampai ketemu di video lain. Bye.